Halo guys, balik lagi sama gua Gojam. Dan guys, hari ini gua mau lanjut jawab pertanyaan ya. Dan ini ada pertanyaan yang masuk request. Ini dari Bro Witarsa Halim. Bro Witarsa bicara. Bro, review PEM Panerai 915 dong. Oke. Langsung gua kasih komen dan review ya jam ini ya, Bro Witarsa ya. Langsung aja. Oke, Panerai 915 ini menurut gua gimana? Menurut gua Panerai 915 sih bagus sih. Gua bilang bagus gitu ya. Jadi sebenarnya Panerai 915 ini adalah penggantinya Panerai 510 ya. Gitu. Jadi sebelum Panerai 915 sebenarnya sebelumnya ada Panerai 510. Ya, Luminor sama-sama Luminor case. Terus udah gitu 44 mili. Terus udah gitu ada in-house movement di dalamnya 8 hari ya, 8 days power reserve ya. Udah gitu manual wine. Nah, menurut gua gimana? 915 sih bagus sih bro menurut gua ya. Gitu ya. Pendahulunya aja 5110 sebenarnya gua juga suka. Sebenarnya gua juga suka gitu. Cuma memang Panerai ini aneh gitu ya. Waktu Panerai 5110 keluar gitu ya, dia pertama keluar sandwich dial. Jadi Panerai itu kan ada dua ya dial yang terkenal ya. Pokoknya ada sandwich, ada sausage gitu. Sandwich itu kalau yang dialnya itu kayak di-cut gitu, kayak diukir. Tapi kalau sausage itu kayak ini dial ditempel gitu, lumet ditempel di atas gitu. Nah, gua tuh demen sausage, sandwich dial, gua nggak demen sausage gitu. Nah, tapi Panerai makin lama ya, sandwich itu tuh lama-lama dibuangin, di reserve buat model dia yang kelas atas aja gitu. Nah itu yang gue nggak suka. Nah dulu Panerai 5110 yang pendahulunya 915 ini itu sandwich dial, tapi nggak lama nggak tau kenapa Panerai itu emang gue juga suka aneh ya. Kadang-kadang mereknya gue suka sebenarnya ya macam Panerai ya, tapi perusahaannya memang suka nggak jelas gitu kalau menurut gue ya. Dan Panerai 510 jadi pertama-tama keluar sandwich, tapi nggak lama jadi sausage yang sandwich dibuang gitu sama dia gitu. Gue nggak ngerti lah kenapa, mungkin cut cost kali atau gimana gitu ya. Nah terus akhirnya mungkin orang-orang banyak ngeluh gitu loh, udah nggak ada sandwich gitu. Orang semua rata-rata demennya sandwich dial kalau beli Panerai gitu. Nah akhirnya waktu dia luncurin penggantinya ini 915, ini sandwich dial, ini bukan sausage dial. Nah itu plus poinnya yang paling bikin gue suka dari 915 adalah dial sandwich. Jadi dia bukan sausage gitu loh. Kalau pendahulunya 510 pertama sandwich, tapi nggak lama mulai kayaknya cuma sekitar 2 tahun habis itu dia bikin sausage gitu loh. Nah ini sandwich, jadi bagus karena 915 menurut gue bagus karena satu dia sausage dial. Terus udah gitu Panerai juga dibanding pendahulunya 510 ya. Ini kan yang lebih penggantinya Panerai 5110. Nah terus yang gue suka lagi adalah selain dia sandwich dial juga dia 8 harinya. Dulu tuh orang selalu ngeluh gitu. Kalau Panerai 510 itu orang ngeluh karena dial tuh konyol gitu. Ada tulisan 8 days, 8 hari gitu. Nah tapi kalau si 915 ini dia tulis 8 giorni ya atau apa gitu. Pokoknya artinya 8 hari tapi dalam bahasa Itali gitu. Nah Panerai itu kan sebenarnya kan jam Italian kan gitu kan. Dulu kan dipakai sama Italian Frogman kan gitu. Nah jadi menurut gua keren gitu. Jadi dia bukan pakai 8 days tapi pakai 8 giorni atau apa gitu, pakai bahasa Itali gitu. Menurut gua bagus. Jadi itu juga poin lainnya yang bikin menurut gua bagus gitu loh. Nah terus udah gitu gue juga suka ya selain sandwich dial, terus udah gitu dia juga 300 meter. Terus udah gitu ya menurut gue sih bagus sih bro. Ini Panerai itu selalu ya jamnya tuh sebenarnya beda dikit begitu gitu loh. Tapi dari jam ini ya yang gue suka adalah sandwich dial, dia 300 meter water resistance-nya gitu ya. Terus udah gitu ya Luminor juga ya, banyak orang lebih suka Luminor daripada Radiomir gitu ya. Terus udah gitu gue juga udah pernah coba ini jam gitu ya, jatuhnya nyaman di Panerai tuh jatuhnya nyaman. Panerai punya jam ya itu jatuhnya di tangan tuh bagus dan nyaman gitu. Itu yang bikin gue suka sama Panerai, walaupun perusahaannya memang makin lama menurut gue makin gak jelas gitu loh. Dan begitu banyak melakukan kesalahan di masa lalu gitu ya. Dan tapi jamnya sendiri gue harus akuin itu nyaman dan gue suka sih karena
design language-nya tuh kental gitu loh. Orang kalau lihat dari jauh juga udah tahu, wah itu Panerai gitu loh. Nah, terus udah gitu yang bedain 915 dan 510 juga 510 loom-nya warna bukan loom, sorry. Angkanya itu ya, digitnya itu ya, warnanya hijau. Kalau yang 510, tapi kalau 915 dia warnanya orange ya gitu. Jadi itu kayak kayak patina gitu, kayak palsu lah gitu. Itu ya gue juga menurut gue sih oke aja sih. Itu masalah selera lah, lebih suka yang warna oranye atau yang warna hijau gitu ya. Menurut gue sama-sama bagus lah gitu ya, tergantung selera aja gitu. Cuman satu aja sih bro yang gue kritik ya dari 915 ya. Ini sebenarnya 915 ini menurut gue nih salah satu Panerai yang menurut gue hot, yang menurut gue bagus gitu ya. Tapi memang sekali lagi ada satu kesalahan nih. Nah ini sekali lagi, ini juga gagap Panerai gobloknya minta apa. Gue juga nggak ngerti, suka nggak jelas gitu loh. Yaitu begini, waktu kayaknya 1 tahun atau 2 tahun gue lupa lah ya. Pokoknya waktu awal-awal dirilis 915 itu open case back. Jadi kalau diputar belakangnya itu open case back, jadi bisa kelihatan movement, kebuka. Tapi abis 1 tahun atau 2 tahun, akhirnya dia rilis 915 gitu ya. Ditutup. Jadi close case back. Jadi pertama-tama ya, batch pertamanya itu open case back. Kita bisa lihat tuh movementnya di belakang. Tapi akhirnya udah 1 tahun 2 tahun dibikin close, ditutup case backnya gitu. Jadi jadi nggak bisa lihat lagi movementnya. Nah, orang udah banyak bilang katanya Panerai begini supaya apa? Supaya cutting cost. Jadi mau hemat duit gitu loh. Nah, ini nih yang gue tuh nggak suka dari Panerai gitu loh. Makanya gue udah bilang makin lama perusahaannya memang makin geblok kayak suka ngelakuin hal yang nggak jelas gitu loh. Nah, ini salah satunya nih yang gue nggak suka. Nah, jadi kalau Panerai 915 menurut gue gimana? Menurut gue sih bagus. Tapi kalau lu mau ambil 915, lu coba ambil yang batch yang paling pertama itu loh, yang waktu dia luncur pertama kali itu loh. Nah, itu lu ambil yang itu, yang open case back gitu loh. Karena menurut gua walaupun ini kan Panerai yang 915 ini kan dilengkapi dengan kaliber P5000 kan ya. Emang sih itu movementnya juga nggak bilang bagus sih, dilihat nggak bilang kelihatan bagus gitu ya. Itu juga bukan movement Panerai yang kelas tinggi gitu loh. Tapi gua nggak tahu kenapa ya, gua ngerasa ya walaupun movementnya nggak bilang bagus gimana gitu, tapi untuk model ini gitu ya, gue lebih suka ada open case back. Jadi gue bisa lihat movement di belakangnya gitu. Walaupun gue ngerti ini jam sport, gue ngerti gitu. Kalau ini nggak ganggu lu dan lu nggak peduli gitu ya gue nggak terserah gitu ya. Tapi kalau gue lebih suka untuk Panerai ini, gue lebih suka model yang gue bisa lihat belakangnya movementnya gitu loh. Jadi walaupun movementnya sekali lagi bukan movement yang paling cantik gitu ya, bukan manis gimana gitu, tapi gue pengen lihat belakangnya gitu. Jadi kalau menurut gue, kalau lu mau ambil yang 915, lu ambil yang batch yang pertamanya itu tuh, yang masih open case back, jangan yang close case back gitu loh. Nah itu menurut gue itu yang paling bagus gitu. Tapi memang agak susah karena itu kayaknya cuma sekitar 1 tahun atau 2 tahun gitu. Mentoknya 2 tahun, habis itu langsung semuanya di close case back, jadi udah nggak bisa lihat lagi movementnya. Nah itu kejelekannya nih 915 cuma satu, close case back. Tapi kalau lu bisa dapetin yang versi-versi yang paling awalnya itu, yang masih open case back, nah itu menurut gue yang paling perfect dah gitu. Lu ambil yang itu gitu. Jadi kesimpulannya sih menurut gue 915 bagus karena sandwich dial. Udah gitu juga ini kan penerusnya 5110 ya. Udah gitu 8 days dibikin jadi 8 journey gitu ya, Italian gitu, bahasa Itali. Bagus menurut gua. Udah gitu 300 meter water resistance, gua juga udah pernah coba, jatuhnya di tangan bagus gitu ya. Gua tangannya juga nggak bilang besar, tapi oke gitu ya. Tapi kejelekannya cuma satu, close case back gitu. Tapi kalau lu bisa dapet yang open case back, nah lu ambil yang itu yang paling menurut gua paling bagus gitu ya. Jadi begitu aja sih pikiran gua tentang PEM 915 sih gitu. Ini salah satu PEM yang gua suka sih jujuran gitu loh. Gua juga suka PEM 510 gitu. Cuman ya kalau 510 kendalanya itu, gue suka yang sebenarnya masih sandwich dial. Tapi itu pun juga penyakitnya sama kayak gini. Yang 510 nih yang sebelum ini gitu.
awal-awal doang, kayak mungkin setahun 2 tahun doang, 2 tahunan kayaknya Panera bikin sandwich dial. Abis itu di tahun berapa gitu, kayaknya 2013 luncur 510, 2014 2015 kayaknya dia udah nggak ada sandwich dial gitu. Itu dibuat kayak 2013 sampai 2000 berapa, gue lupa lah, 2019 kali kalau nggak salah ya gitu. Nah tapi cuma 2 tahun doang dia ada sandwich dial, habis itu sausage gitu. Nah itu penyakitnya tuh. Nah tapi kalau yang ini penyakitnya sekarang sandwich dial udah semua bagus sandwich dial, tapi akhirnya close case back. Nah itu yang bikin gua nggak serk gitu. Jadi tricky ya. Ini Panera ini emang suka begini, suka goblok lah gitu ya. Kayaknya nggak pernah bikin, selalu aja bikin jam tapi variasinya dikit-dikit gitu loh. Yang itu Panera emang begitu tuh. Jamnya selalu bedanya dikit-dikit aja gitu. Apa sandwich dial, sausage dial, terus apa mau minor, mau radiomir gitu ya. Kayak gitu aja gitu. Tapi sebenarnya dial ini mirip-mirip sebenarnya gitu. Jadi itu memang bener-bener buat orang yang perhatiin kecil-kecil gitu loh. Jadi kalau 915 ini sebenarnya bagus, cuma memang sayangnya banyak yang close case back, lu mesti cari yang open gitu ya. Oke ya begitu aja ya guys. Kalau misalkan kalian suka horologi, suka jam tangan guys, atau kalian punya pertanyaan, langsung komen di kolom komen di bawah. Dan kalau misalnya menarik, nanti gua akan buat video seperti ini. Makasih guys udah nonton, sampai jumpa sama Gojam di video berikutnya. Makasih guys udah nonton, bye bye.